Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini hari Rabu. Kita kembali belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Bu Dani. Nah, sudah disiapkan belum bukunya? Sudah, pinter. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah, kita buka bukunya bersama-sama ya. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang sikap percaya diri. Sikap percaya diri adalah sikap yang percaya, yakin pada kemampuan diri sendiri bahwa kita bisa. Nah, sikap percaya diri juga akan membawa kita kepada pribadi yang lebih tangguh, teguh pendirian, dan tidak mudah terpengaruh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu alaihi. Nah, anak-anak dibuka dulu ya halaman 6. Yuk kita baca bersama-sama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hidup mandiri. Beliau yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan dan ramah, dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Jadi anak-anak, Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah mandiri. Beliau biasa mengerjakan semua keperluannya sendiri. Ya, kenapa? Karena beliau sejak kecil, saat baru dilahirkan, beliau dalam keadaan yatim. Ayah beliau, Abdullah, sudah wafat. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad juga pada saat kecil sudah meninggal oleh ibunya. Ibunya sudah wafat, lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Nah, pada saat diasuh oleh kakeknya, Nabi Muhammad pun tidak pernah menyusahkan kakeknya. Nabi Muhammad bahkan sering membantu kakeknya dalam mengurus ternak kakeknya, yaitu sering menggembala kambing di padang rumput loh, ya. Padahal masih kecil, sudah bisa menggembala kambing di padang rumput. Ayo, kalian hari ini sudah membantu apa kepada ibu dan ayah? Dibantu ya ibu ayahnya di rumah. Nah, yang selanjutnya Nabi Muhammad setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad pun terus diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad sering diajak berdagang ke negeri Syam. Nah, naiknya naik kuda. Naik unta. Nah, pada saat berdagang, Nabi Muhammad pun sangat mandiri. Beliau tidak pernah menyusahkan pamannya, dan beliau pun sering membantu pamannya dalam berdagang. Beliau sampai terkenal sebagai pedagang cilik yang jujur. Nah, kenapa Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin? Karena Nabi Muhammad sangat jujur. Nabi Muhammad itu mandiri, pandai membawa dirinya sendiri untuk menjalani hidupnya. Jadi anak-anak, semua kalian harus nomor 1 harus punya
sikap percaya diri, ya, sikap percaya diri bahwa kita bisa. Nabi Muhammad pun masih kecil sudah bisa mengembala kambing, sudah bisa berdagang, kita pun juga harus bisa. Nah, yang kedua, kita harus mandiri. Kita harus terbiasa menjalankan atau melakukan apa yang kita butuhkan itu sendiri. Nah, misalkan contoh makan, ambil makan sendiri. Makan sendiri, tidak perlu disuapin, cuci piring sendiri, membantu ibu, dan mandi sendiri, memakai pakaian sendiri. Terus apa lagi ya? Membersihkan kamar tidur sendiri. Nah, padahal semua itu adalah kebutuhan kita. Kalau kita mengerjakannya sendiri, kita sudah Sudah merupakan membantu, sudah termasuk membantu ibu dan ayah. Ibu dan ayah pasti akan lebih sayang kepada anak-anak. Ibu dan ayah sudah pasti akan lebih bangga kepada anak-anak kalau anak-anak sudah bisa mengerjakan kebutuhan atau mengerjakan kebiasaan yang diperlukan anak-anak sendiri. Makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, membersihkan kamar tidur sendiri. Nah, semua ini dilakukan secara bertahap. Tidak perlu 1 hari full sampai capek, enggak perlu. Jadi setiap hari dilakukan secara berangsur tapi terus menerus dan selalu istiqomah. Jadi setiap hari mandi sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri, membersihkan kamar sendiri, minum mengambil sendiri. Itu sudah merupakan anak yang mandiri, jempol. Nah, anak-anak, sebelum Bu Dani akhiri pelajaran kita hari ini, dilihat dulu halaman 7 ya. Halaman 7 itu insya Allah aku bisa. Nah, itu dikerjakan, ditulis di buku tulis ya, dan dipilih nih. Misalkan nomor 1, aku berusaha bangun tidur sendiri. Nah, kalau bangun tidur biasanya siapa yang masih dibangunkan? Nunggu ibunya yang membangunkan. Kalau selalu bangun sendiri, dicontreng yang selalu. Kalau kadang-kadang nunggu ibunya, kadang-kadang bisa bangun sendiri, dicontreng yang kadang-kadang. Tidak apa-apa, harus jujur ya. Nanti, tapi setiap hari kita tingkatkan kemandirian kita secara bertahap. Nah, itu sudah bagus. Nah, begitu ya. Dan seterusnya sampai nomor 9. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Apabila ada salah, Bu Dani mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du'aan alhamdulillahi rabbil alamin.